Action. Selamat pagi anak-anak. Semangat, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Sakit apa sih? Dari kapan? Oh, tidak boleh banyak bermain, minum obat, istirahat yang cukup ya. Oke, sebelum kita memulai dengan pelajaran hari ini, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ilem. Ibu guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, mari kita satu dalam doa. Sebelum itu izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran saya Kristen. Berdoa mulai. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Bapa karena kasih kami untukmu. Engkau telah menentukan kami bersama-sama di dalam semua kejadian ibadah dari kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu akan cek kehadiran kalian ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Satria, Ibu. Satria, siapa lagi? Daniel. Mereka kenapa tidak hadir? Alfa. Ayo. Ini Alfa cuma dong itu tadi ternyata Daniel ada bermain. Ya, tenang ya. Daniel Alfa. Oke. Kalau yang sakit itu teman-teman harus pergi bagus sekali. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian semua berdiri. Kita akan menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ciptaan El Malik. Semua tahu? Tahu. Siapa yang tidak tahu? Saya. Tahu. Makanya sekolah. Anak-anak tolong diam ya. Yang tidak tahu bisa menyelesaikan dengan teman-teman yang sudah tahu. Oke, kita menyanyi ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali ya. Anak-anak tahu tidak makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Tidak. Oke, makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini adalah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, budaya, ras, dan agama. Makna dari lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini apa? Persatuan. Betul sekali, tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tidak ada yang Ada yang masih ingat? Materi kita minggu lalu itu tentang norma dalam kehidupanku. Nah, pada minggu ini kita akan belajar pada bab 4 tentang aku dan lingkungan sekitarku. Kita akan belajar pada bab berapa? Apa? Aku dan lingkungan sekitarku. Benar sekali. Jadi, pada bab ini kita akan belajar tentang aku dan lingkungan sekitarku. Nah, pada materi ini dibagi lagi menjadi 3
3 subtopik, yaitu yang pertama gotong royong di lingkungan sekitar. Yang pertama itu mengenal karakteristik wilayah. Yang kedua gotong royong di lingkungan sekitar, dan yang ketiga adalah praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Yang pertama itu apa? Mengenal karakteristik wilayah. Kedua, gotong royong di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Ya, betul sekali. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak dapat mengenal karakteristik wilayah di tempat tinggal yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota dan menerapkan praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, sebelum Ibu membahas tentang ketiga topik tersebut, Ibu akan menayangkan PowerPoint yang di dalamnya berisi tentang Komik Pancasila yang berjudul Menjenguk Teman yang Sakit. Nah, ini bercerita tentang Daniel yang tidak masuk sekolah karena sakit. Next. Daniel sakit. Ya, dalam komik ini bercerita tentang Pak Guru yang menanyakan keberadaan Daniel karena Daniel itu tidak masuk sekolah. Jadi Bapak Guru menanyakan di mana Daniel. Nah, teman-temannya menjawab kalau Daniel itu sedang sakit, dan setelah pulang sekolah teman-teman kelas Daniel itu pergi menjenguk Daniel yang sedang sakit. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan poin yang pertama terkait dengan mengenal karakteristik wilayah. Nah, ini ada beberapa gambar yang Ibu sudah print. Gambar yang pertama itu daratan yang terjal yang berlangsung di batasan laut. Nah, di batasan laut, di pinggir-pinggir laut itu, anak-anak tahu tidak ada hewan apa saja di pinggir laut? Berubur. Ubur-ubur. Apa? Ubur-ubur. Ada. Ubur-ubur. Ubur-ubur. Apa lagi? Ile. Ular. Betul. Apa lagi? Kerang. Ya, Cumi-cumi, gurita. Ya, tepuk tangan untuk semua. Nah, hewan yang kedua, mohon maaf. Yang kedua itu wilayah perkantoran atau wilayah yang sangat padat. Gambar yang kedua ini wilayah yang memiliki gedung-gedung yang tinggi. Ini semua bisa lihat gambarnya. Mungkin apa? Ini gambar yang kedua. Nah, ini di tengah-tengah gedung yang tinggi, dan wilayah ini juga memiliki polusi dan udara yang, ya benar sekali, polusi dan udara yang tidak baik. Nah, gambar yang ketiga ini kehidupan masyarakat di pinggir pantai. Semua bisa lihat? Bisa. Ini. Nah, kehidupan masyarakat di pinggir pantai ini, anak-anak tahu orang-orang yang tinggal di pinggir pantai ini mata pencariannya apa saja? Benar sekali, tepuk tangan. Kalian bisa lihat ya. Nah, selanjutnya materi pertama telah selesai, dan Ibu akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, sebelum ini Ibu akan menayangkan video yang bercerita tentang gotong royong di lingkungan.
Ibu-ibu pendek. Ibu pendek. Anak-anak bisa perhatikan dan simak dengan baik ya. Ya Ibu. Gotong royong sesuai nilai Pancasila. Gotong royong sesuai nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila. Sila pertama, gotong royong dapat dianggap sebagai ibadah yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, gotong royong didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan untuk meringankan beban orang lain. Sila ketiga, gotong royong tidak dapat berjalan tanpa adanya persatuan warga. Sila keempat, dalam gotong royong perlu diadakan musyawarah. Penerapan gotong royong di kabupaten-kabupaten merupakan wilayah otonom di bawah provinsi yang dipimpin oleh bupati. Sama, dua, memperbaiki fasilitas umum bersama-sama. Tiga, demikian penjelasan tentang gotong royong. Terima kasih telah menonton video ini. Oke anak-anak, dari video yang anak-anak tonton ini, apa yang anak-anak tahu tentang gotong royong? Ya, jadi gotong royong adalah berkegiatan bersama untuk melancarkan kegiatan tersebut. Nah, manfaat dari gotong royong ini anak-anak yang pertama itu membangun persatuan dan kesatuan. Manfaatnya apa? Membangun persatuan. Yang kedua itu meningkatkan rasa saling tolong menolong. Yang kedua itu apa? Meningkatkan rasa saling tolong menolong. Dan yang ketiga adalah mempererat hubungan sosial dan rasa persaudaraan. Mempererat apa? Hubungan persaudaraan. Benar sekali. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok yang beranggotakan 5 orang dalam masing-masing kelompok. Dan kalian akan mendiskusikan tentang karakteristik tempat tinggal yang merupakan bagian dari kabupaten atau kota dan praktik gotong royong. Jadi masalah yang akan kalian analisis itu, kalian setelah mendiskusikan di dalam kelompok kalian masing-masing, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. 4 kelompok ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ini ya. Oke, kelompok 1, masih Bu. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kalian silakan mengerjakan soal-soal gambar-gambar yang ada di situ. Kalian menganalisis tempat wilayah tersebut, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Ya, jangan lupa nama kelompok kalian ya, kelompok berapa, beranggotakan siapa-siapa. Ibu jam semua habis Ibu. Ya, sahabat. Anak-anak tolong tenang ya. Kerjain dulu masing-masing. Kumpul su Ibu, kumpul su.
Oke, Kakak Linda, silakan. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ella. Ya, tepuk tangan untuk semua. Oke, jadi terima kasih karena anak-anak sudah belajar hari ini dan Ibu mau tanya ulang. Hari ini kita belajar tentang apa? Satu-satu. Yang mau jawab angkat tangan. Aku dan lingkungan sekitarku. Benar sekali, tepuk tangan. Yang lain? Kita belajar tentang apa? Aku dan lingkungan. Benar sekali. Jadi hari ini kita belajar tentang aku dan lingkungan sekitarku pada bab 4 yang dibagi menjadi 3 subtopik, yaitu yang pertama mengenal karakteristik wilayah, yang kedua gotong royong di lingkungan sekitar, dan yang ketiga adalah praktik gotong royong di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, Ibu mau berpesan kepada kalian bahwa setelah pulang sekolah, anak-anak itu kurangi bermain tapi perbanyak beristirahat dan belajar. Kurangi apa? Bermain. Benar sekali. Oke, anak-anak, minggu depan kita akan belajar tentang Pancasila. Minggu depan kita akan belajar tentang apa? Pancasila. Jadi ketika anak-anak di rumah itu, anak-anak sudah harus mencari tahu informasi tentang apa itu Pancasila dan lain-lain. Oke, kita akan menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dan Ibu minta salah satu anak untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Bu. Ya, maju ke depan. Mari kita berdoa. Amin. Terima kasih ya untuk kehadiran kalian hari ini dan jangan lupa Daniel yang sakit harus dan Satria Ibu. Ya, Daniel dan Satria ya. Ya, dan